Guys, welcome back to Klub Belajar dan masih dengan SKB Widya Iswara untuk part yang ke-14. Ini merupakan part kedua terakhir dari SKB Widya Iswara kita. Semoga bisa bermanfaat dan jika bermanfaat silakan diambil. Jika tidak bermanfaat silakan ditinggalkan saja. Oke teman-teman. Dan kita lihat dulu checklist materi yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kita sudah menceklis 5 perkalaan tentang WI, kemudian POD, RBPMD, RP, kemudian juga MP, metode pembelajaran, desain pembelajaran, evaluasi pembelajaran, teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran, manajemen kelas, penyusunan kurikulum, dan di video ini kita akan membahas tentang penyusunan modul. Dan disclaimer lagi nih teman-teman bahwa di video ini soal-soalnya itu adalah soal hasil konstruksi dari materi yang sudah pernah kita bagikan di link Google Drive di card kanan atas yang nanti akan aku share juga linknya. Atau teman-teman jika aku lupa untuk menge-share card kanan atas di sini, teman-teman bisa cek sendiri di video SKB ku yang ketiga paling bawah. Teman-teman bisa cek di situ ada link, di link deskripsinya aku sudah attach link untuk mendownload semua materi-materi yang kita bahas di kisi-kisi atau di video-video SKB Widya Iswara ini. Oke, tanpa memperpanjang lebar mukadimah, kita langsung masuk saja ke soal-soal tentang penyusunan modul. Oke, soal pertama. Salah satu ciri-ciri modul menurut Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009 adalah self-contained, yang berarti A. dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri, B. dapat dipelajari secara tuntas, C. mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan-batasan, metode dan sebagainya, D. memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami, atau E. memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul. 5 detik dari sekarang ya guys. Oke, jawabannya adalah yang C, mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan-batasan, metode, dan sebagainya. Ini dinamakan dengan ciri modul yang self-contained. Oke, next. Ciri-ciri modul menurut Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009 antara lain kecuali A. self-instructional, B. self-contained, C. independent, D. self-assessed, atau E. self-taught. 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah E. self-taught. Kita lihat penjelasannya. Oke, ciri-ciri modul yaitu pertama ada self-instructional, di mana peserta bisa mempelajari modul tersebut secara mandiri tanpa bantuan atau seminimum mungkin mendapat bantuan dari Widya Iswara atau fasilitator. Kemudian yang kedua ada self-contained, di mana modulnya mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan-batasan diklat, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indikator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, latihan-latihan yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga yaitu independent, di mana dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Kemudian yang keempat ada self-assess, di mana memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul. Dan yang terakhir cirinya tuh ada user friendly, di mana modulnya itu memiliki sistematika penyusunan yang mudah untuk difahami dengan bahasa yang mudah dan lugas, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta diklat. Oke, next. Modul sebagai sarana kegiatan belajar mengajar minimal memiliki beberapa tujuan sebagai berikut, kecuali A. referensi materi, B. referensi soal, C. referensi belajar, D. referensi lanjutan belajar, atau E. motivator. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya referensi soal.
Oke. Ini tujuannya ya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya. Menurut Peraturan Kepala BPPK nomor PER 003/PP/2009, modul itu adalah sarana belajar mengajar yang harus memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, diatur sebagai referensi materi, di mana modul tersebut merupakan suatu paket yang disusun secara sistematis, terarah, lengkap, sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, ini juga sebagai referensi belajar yang dapat digunakan untuk pengganti tatap muka antara widyaswara atau tenaga pengajar dan peserta diklat. Kemudian juga merupakan modul ini juga merupakan sebagai referensi lanjutan belajar, pendalaman lanjutan terhadap suatu objek. Jadi tidak hanya menerima dari widyaswara saja, akan tetapi dengan adanya beberapa catatan kaki atau kepustakaan, maka peserta diklat dapat mempelajari hal-hal lain dan tentunya berkaitan dengan dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi istilahnya seperti menambah referensi sehingga wawasannya itu lebih luas, tidak hanya berdasarkan apa yang didapatkan di dalam modul. Kemudian modul ini juga sebagai motivator, di mana modul digunakan untuk memperjelas dan mempermudah penyajian agar tidak terlalu bersifat verbal. Dan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan. Dan yang kelima, tujuannya itu sebagai evaluator. Jadi modul ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar si peserta diklat. Oke, menurut Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009, ada beberapa prinsip dalam penulisan modul, antara lain kecuali A. Isi modul harus up to date. Kemudian B. Penulisan modul harus mengacu pada kaidah penulisan KTI. C. Sumber pustaka yang digunakan minimal 5 referensi. D. Memenuhi 3 kriteria modul yang baik. Atau E. Memuat contoh-contoh yang relevan. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah D. Memenuhi 3 kriteria modul yang baik. Kita lihat penjelasannya. Ada 10 prinsip menurut Perkalan nomor 5 tahun 2009 tentang penulisan modul, di mana tadi itu pengecualiannya adalah memenuhi 3 kriteria modul baik, sedangkan yang diminta itu adalah 5 kriteria modul yang baik ya. Kemudian teman-teman juga bisa baca sendiri, ada prinsip-prinsip lain yang di sini yang teman-teman bisa lihat, harus up to date, kemudian harus ada indikator keberhasilan, harus rasional, kemudian juga harus mengacu pada kurikulum diklat, adanya contoh-contoh dan latihan-latihan, kemudian ada minimal 5 referensi dan tidak lebih dari 10 tahun sebelum modul ditulis, kemudian juga ada bentuk dan peraturan perundangan yang dirujuk, kemudian juga ada tim yang ditugaskan oleh pimpinan instansi jika modul tersebut ditulis, dan anggota tersebut tidak boleh lebih dari 2 orang yang kompeten dalam bidang yang ditulis. Kemudian yang pasti penulisan modul juga harus mengacu pada kaidah penulisan KTI. Oke, mungkin itu saja untuk video SKB kita yang kedua terakhir ini untuk part 14 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan diambil, jika tidak bermanfaat silahkan ditinggalkan. See you on my next video, bye bye.